Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi tentang peralatan makan dan minum serta alat hidang. Ini melanjutkan materi sebelumnya yang kita telah bahas berkaitan dengan perabot restoran. Oke, kalau misalnya di perabot restoran itu lebih kepada large equipment atau peralatan yang besar, kalau peralatan makan dan minum ya serta alat hidang ini lebih kepada peralatan yang kecil atau restoran utensil. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pelajari dulu atau kita harus ketahui dulu kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama yaitu kita menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Kemudian untuk keterampilannya atau prakteknya nanti kita akan melakukan pemilihan alat makan dan minum serta alat hidang sesuai dengan jenisnya. Oke, tujuan pembelajarannya yang harus kita capai, yang pertama kita harus menjelaskan pengertian dari peralatan alat minum dan alat makan serta alat hidang. Kemudian tujuan kedua diharapkan siswa mampu mengklasifikasikan peralatan makan dan minum serta alat hidang sesuai dengan jenis dan fungsinya. Kemudian yang ketiga menerapkan penanganan peralatan makan dan minum serta alat hidang. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu melakukan pemilihan alat makan dan minum serta alat hidang sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir adalah melakukan pemilihan alat hidang sesuai dengan fungsinya. Kira-kira ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Baik, apa sih peralatan makan dan minum itu atau biasa juga disebut sebagai alat hidang? Yaitu alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makan dan minum baik secara table manner maupun prasmanan atau buffet dan untuk menghidangkan makanan. Jadi peralatan yang kecil seperti ini ini ada macam-macamnya, ada klasifikasinya. Ini biasanya digunakan dalam pelayanan makan dan minum, baik misalnya pelayanan makan dan minum di restoran melalui table manner maupun buffet begitu. Kemudian peralatan makan dan minum setidaknya dibagi menjadi 4 bagian atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan silverware. Kemudian ada yang dinamakan dengan chinaware. Ada juga yang dinamakan dengan glassware yang ketiga, dan yang keempat ada juga yang dinamakan dengan linen. Untuk kesempatan hari ini kita hanya akan membahas peralatan makan dan minum dari silverware, chinaware, dan glassware. Sedangkan linen ini akan dibahas atau akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya karena memiliki kompetensi dasar yang terpisah. Baik, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan silverware atau biasa disebut juga dengan tableware yaitu peralatan makan yang terbuat dari logam yang dilapisi perak atau terbuat dari stainless steel sehingga dinamakan sebagai silverware karena terlihat warnanya silver Untuk bahannya terdiri ada yang dari logam yang dilapisi perak, adapun yang terbuat dari stainless steel. Kemudian peralatan apa aja sih yang terdapat dalam silverware itu? Silverware juga digolongkan menjadi 3 bagian Ada yang dinamakan dengan flatware, ada juga yang dinamakan dengan cutlery, dan yang ketiga dinamakan dengan hollowware. 3 jenis ini memiliki fungsi masing-masing. Flatware ini tumpul adalah alat makan ataupun alat hidang yang terdiri atas bermacam-macam sendok atau secara istilah disebut dengan spoon dan garpu atau disebut juga secara istilah fork. Kemudian yang kedua yaitu cutlery ini sifatnya tajam terdiri dari berbagai macam pisau atau secara istilah disebut dengan knife
dan alat pemotong lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan hollowware ya, atau ini adalah peralatan yang berongga. Terdiri dari semua jenis peralatan yang berongga seperti tea atau coffee pot, milk jug dan lainnya ya. Jadi untuk silverware ini digolongkan lagi, diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu flatware, cutlery dan hollowware. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh dari flatware atau macam-macam sendok yang digunakan di restoran ya, yang digunakan sebagai alat hidang ya. Secara istilah disebut dengan spoon, sehingga penamaannya pun ini disesuaikan dengan jenis dan fungsinya. Misalnya ada coffee spoon, tea spoon, soup spoon, sundae spoon ya. Tentu ini macam, bentuk dan ukurannya berbeda-beda ya, mulai dari coffee spoon, teaspoon, soup spoon sampai sundae spoon. Kemudian flatware yang lainnya diantaranya ada dessert spoon ya, ini digunakan untuk hidangan penutup atau untuk hidangan dessert. Sedangkan yang kedua adalah dinner spoon ya, ini adalah sendok yang digunakan untuk menyajikan atau untuk menyantap hidangan utama ya, yang diletakkan di meja ya. Jadi coffee spoon berarti itu sendok untuk kopi. Teaspoon, nah ini adalah sendok yang digunakan untuk hidangan teh. Soup spoon ini sendok yang digunakan untuk hidangan sup ya, dan selanjutnya. Ini adalah flatware ya, yang terdiri dari sendok. Kemudian selain sendok terdiri juga bahan ataupun alat dari jenis garpu atau fork ya. Contohnya di sini ada berbagai macam peralatan. Mulai dari oyster fork ya, garpu yang digunakan untuk macam-macam hidangan pembuka ya atau koktail ya. Kemudian ada juga dessert fork. Nah, ini garpu yang digunakan untuk hidangan pembuka atau hidangan penutup. Kemudian ada salad fork ya. Ini untuk hidangan salad. Jadi, ini berbagai macam garpu pun ya, atau disebut dengan fork, itu memiliki berbagai jenis, bentuk dan ukuran sesuai dengan fungsinya. Kemudian di sini ada fish fork ya, ini digunakan untuk hidangan ikan apabila di salah satu menu atau hidangan ada menu yang terbuat dari bahan ikan. Ketika disajikan dan akan disantap, maka peralatan yang digunakan adalah fish fork. Kemudian yang kelima ada yang dinamakan dengan dinner fork. Ya, ini adalah garpu yang digunakan untuk hidangan utama atau main course. Ya, jadi untuk hidangan utama digunakan dinner fork. Untuk hidangan appetizer atau misalnya dessert ya, ada nama alatnya dessert fork ya, atau dessert spoon ya, sesuai dengan jenis fungsinya. Baik, selain flatware, kita ada yang dinamakan dengan cutlery. Nah, cutlery ini kan pemotong ya. Misalnya atau produknya adalah pisau atau disebut secara istilah adalah knife. Ya, macam-macam untuk knife pun secara bentuk bermacam-macam dan secara ukuran pun bermacam-macam ya. Ada yang dinamakan yang pertama butter knife ya, ini digunakan untuk mengambil butter ya, ataupun ada yang disebut dengan butter spreader ya. Sebenarnya namanya hampir sama, itu adalah istilah lainnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan dessert knife. Ini adalah pisau yang digunakan untuk hidangan pembuka atau hidangan penutup ya. Pasangannya itu dengan dessert fork ya. Jadi knife itu ketika disajikan ataupun ketika di setup, ini ada nanti di table setting, itu adalah pasangannya dengan fork ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan fish knife ya, atau juga pisau ikan ya. Ini bentuknya ujungnya runcing ya, tajam dan tebal.
Adapun cutlery yang lain, misalnya ada cheese knife ya, tentu sesuai dengan namanya cheese knife ini digunakan untuk memotong keju. Adapun yang kelima dinamakan dengan dinner knife ya, pisau untuk hidangan utama atau berpasangan dengan dinner fork ya. Jadi istilah dinner baik itu yang digunakan untuk knife, fork maupun spoon itu adalah nama peralatan yang digunakan untuk hidangan utama ya. Itu istilahnya adalah dinner ya, dinner knife, dinner fork ya, dinner spoon seperti yang tadi disebutkan. Adapun disebut juga dengan yang 6 macam-macam cutlery ya, yaitu stick knife ya, tentu sesuai dengan namanya. Ini untuk hidangan stick atau pisau daging ya, sesuai dengan namanya. Baik, itu yang macam-macam flatware dan cutlery ya. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan hollowware ya. Ini masih bagian dari silverware ya. Kalau dilihat silverware ini dari macam atau dari bentuknya rata-rata semuanya memiliki warna silver ya, karena sesuai dengan bahannya, diantaranya stainless steel, perak ya, dan lainnya. Nah, ini hollowware. Hollowware ini adalah peralatan yang berongga ya, ini berongga ya. Nah, diantaranya ada coffee pot ya, digunakan untuk menghidangkan kopi. Ada teapot ya, ini digunakan untuk hidangan teh. Ada juga dengan dinamakan dengan yang ketiga adalah cream jug ya, ini untuk menghidangkan creamer ya. Ini sesuai dengan bahannya. Begitu pembahasan tentang silverware ya. Sambil saya ulas, jadi silverware itu ada digolongkan menjadi 3 ya, ada flatware, cutlery, dan hollowware ya. Untuk flatware macam-macam, spoon dan fork ya, atau sendok dan garpu ya. Untuk cutlery itu macam-macam pisau, dan untuk hollowware adalah berbagai macam peralatan yang berongga. Selanjutnya kita akan membahas tentang Chinaware. Nah, Chinaware itu adalah barang pecah belah yang terbuat dari bahan keramik, porselen atau tembikar untuk keperluan operasional restoran ya. Jadi dari sisi bahan ini relatif penggunaannya itu dari bahan keramik, sehingga nanti Anda pun bisa cek ya, dari segi warna pun berbeda antara Chinaware dan silverware yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini salah satu Chinaware ya. Bahannya jadi bahan keramik ya. Di antaranya ada yang dinamakan dinner plate ya. Ini dinner plate digunakan untuk menghidangkan makanan utama ya. Ini contoh gambarnya, diameternya antaranya ada 25 cm. Ukuran ini harus Anda tahu karena ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan nanti berkaitan dengan table setup ya. Jadi sama ya, ada yang namanya dinner plate ya. Kalau tadi kita sebut ada dinner fork, dinner knife ya, dinner spoon. Sama untuk di Chinaware pun ya, berbagai macam plate ya atau cup ya. Nah, ini untuk plate itu kan ada dinner plate, dessert plate ya, bread and butter plate, atau biasa disebut juga dengan B&B plate ya. Jadi dinner plate, dessert plate, dan B&B plate. Tentu ini mempunyai berbagai macam ukuran yang berbeda ya, sesuai juga dengan fungsinya. Dinner seperti yang tadi saya sebutkan itu fungsinya untuk berbagai macam hidangan utama ya. Sedangkan dessert itu plate yang digunakan untuk makanan penutup. Sedangkan bread and butter itu untuk menyajikan roti dan mentega ya. Selain berbagai macam plate, untuk Chinaware yang berbahan dasar keramik ya, peralatan restoran ini diantaranya adalah soup cup and saucer ya. Seperti dengan namanya soup ya, berarti untuk menghidangkan sup ya, digunakan untuk menghidangkan sup. Ini yang dinamakan soup cup itu adalah bowlnya atau mangkoknya, sedangkan ini yang dinamakan dengan saucernya ya, itu bawahnya.
Kemudian selain itu berbagai macam cup seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga tea cup and saucer, tentu sesuai dengan namanya itu untuk menghidangkan teh ya. Adapun coffee cup and saucer tentu itu untuk menghidangkan kopi ya. Nah, di sini pun ada yang dinamakan dengan teapot ya. Berbeda dengan silverware yang tadi ya, itu terbuat dari stainless ya, silver ya warnanya. Nah, kalau teapot yang ini terbuat dari bahan keramik atau silverware, mohon maaf, atau chinaware ya. Berbagai bahan dasar. Tentu bisa kita lihat perbedaannya ya, yang silver dan chinaware. Berbeda dari bahannya dan berbeda juga secara penampilannya. Adapun cream jug, milk jug, dan salt and pepper shaker ya. Milk jug berarti untuk menyajikan susu, creamer berarti untuk menyajikan krim ya. Salt and pepper shaker, nah ini untuk menyimpan ataupun nanti menjadi salah satu table aksesoris untuk menyimpan garam dan merica ya. Itu berbagai macam chinaware ya. Jadi tadi sudah kita bahas mulai dari silverware dan chinaware ya, serta berbagai macam contoh peralatan berdasarkan klasifikasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ya, ada yang dinamakan dengan glassware. Nah, glassware ini digolongkan juga menjadi dua bagian atau ada dua jenis ya. Jadi ada yang dinamakan stem glass dan ada pun yang dinamakan dengan unstem glass ya. Nah, glassware, nah ini glassware itu beda ya dengan silverware. Kalau glassware namanya pun glass ya. Jadi adalah peralatan operasional yang terbuat dari berbahan dasar gelas atau kaca ya. Glass. Nah, stem glass itu istilah untuk berbagai macam gelas yang bertangkai. Sedangkan unstemmed glass yaitu istilah untuk berbagai macam gelas yang tidak bertangkai. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh ya dari stem glass ya. Banyak sekali macamnya, mulai dari liquid glass, sherry glass, cocktail glass, sampai white wine glass. Dari berbagai macam bentuknya ini berbeda-beda ya. Dan fungsinya pun berbeda sesuai dengan namanya. Misalnya white wine glass, tentu ini disajikan untuk menyajikan anggur putih. Cocktail glass tentu untuk menyajikan koktail ya. Ini pun masih bagian dari stem glass, mulai dari wine glass, shot glass, sampai dengan sorbet ya. Stem glass ya. Nah, stem glass pun di sini masih ada ya, mulai dari champagne glass, water goblet, perfect glass, sampai brandy glass ya. Nah, ini berbagai macam glass yang memang terdapat di restoran. Kemudian selain dari stem glass, ada pun yang dinamakan dengan unstemmed glass atau gelas yang tidak bertangkai ya. Ini perbedaannya gelas yang bertangkai dan yang tidak bertangkai. Kalau misalnya gelas bertangkai, tentu bisa Anda lihat ini ya, ada tangkainya. Sedangkan yang tidak bertangkai atau misalnya unstemmed glass ini lurus saja ya, tidak ada tangkainya. Di antaranya ada old fashioned glass, juice glass, highball glass, Jombly glass, sampai iced tea glass ya. Sesuai dengan fungsinya tentu ini pun bermacam-macam ya, sesuai dengan namanya ya. Juice glass berarti gelas untuk jus. Sebenarnya masih banyak berbagai macam peralatan restoran yang terdiri dari silverware, glassware, maupun chinaware. Tentu ini nanti menjadi tugas Anda untuk mencari referensi lagi di rumah berbagai macam peralatan ini. Sedangkan untuk linen ya, saya tidak akan membahas dulu karena ini akan kita bahas di materi sesuai dengan kompetensi dasar selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.